Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kita bisa berjumpa lagi hari ini untuk belajar IPA. Semangat belajar IPA? Semangat. Baik, sebelum belajar dicek dulu kondisi kelasnya sudah rapi belum? Tadi sudah dipiketin? Oke, mantap kalau sudah dipiketin. Baik, sebelum belajar alangkah baiknya kita harus berdoa. Ada yang berani mimpin doa? Saya Pak. Ya, Dika, silakan dipimpin doa. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Terima kasih Dika sudah berani mimpin doa. Kemudian hari ini berangkat semua? Alhamdulillah berangkat semua. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai pemisahan campuran. Nah, pemisahan campuran, tapi nanti kita akan membuat suatu alat, yakni pembuatan alat penjernihan air. Nah, kemudian sebelum kita belajar, kita ingat-ingat dulu materi kita minggu yang lalu. Masih ingat mengenai apa? Unsur dan senyawa. Oke, unsur dan senyawa. Apa itu unsur? Saya Pak. Ya, Sela. Unsur adalah zat tunggal yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Contohnya oksigen. Kalau senyawa apa? Saya Pak, Oke, Aldi. kemudian dari berbagai unsur yang memiliki nilai tertentu, contohnya air. Kemudian Bapak akan menyampaikan motivasi berkaitan dengan materi kita hari ini. Ya. Jadi ada dua gambar yang mengingatkan kita akan kebutuhan air di Indonesia itu masih kurang saat musim kemarau. Bagaimana caranya biar kebutuhan airnya itu bisa teratasi? Bisa menggunakan peralatan yang modern, peralatan yang canggih dengan cara mengebor sumur. Di sekitar kita kan banyak sekali bantuan pemerintah berupa sumur bor ya. Nah, tuh cara buat pengeborannya itu kan butuh mesin. Nah, nanti kedepannya ketika kalian sudah dewasa, ya, kalian kuliah jadi orang pinter, jadi yang namanya insinyur seperti ada gambar yang di bawah itu. Nah, di situ ada gambar insinyur, tugasnya apa? Membuat mesin-mesin yang modern dan canggih. Ada yang bercita-cita jadi insinyur? Saya Pak. Oh ya, Adi. Ada lagi? Saya Pak. Ridwan. Ada lagi? Saya juga Pak. Oke, Felika juga pengen katanya. Nah, ini tugasnya membuat desain alat. Sama kayak kalian nanti kita juga mendesain suatu alat yang bisa digunakan untuk menjernihkan air yang kotor. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Nah, tujuannya apa saja? Tujuannya yang pertama kalian mampu menganalisis konsep pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian mampu membandingkan metode pemisahan campuran. Yang ketiga kalian mampu merancang, nanti kalian mampu merancang suatu alat yang digunakan untuk memisahkan campuran di air yang kotor menjadi lebih jernih lagi. Kemudian yang terakhir kalian nanti memomunikasikan, mempresentasikan hasil alatnya dengan penuh percaya diri. Oke, sebelum kita buat alatnya, Bapak pengen mengetes kemampuan awal kalian. Nah, ini ada soal, silahkan dibaca. Ada dua soal, silahkan dibaca. Ada yang berani menjawabnya? Nomor satu siapa? Saya Pak. Oke, Mutiara, apa jawabannya? Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan komponen penyusunannya, sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang masih dapat dibedakan komponen penyusunannya. Nomor dua, ada yang berani? Saya Pak. Ya, Siska, apa kira-kira jawabannya? Pada pemindahan dapat memindahkan zat padat dari cairannya menggunakan alat bebas. Baik. Selanjutnya ada video. Ini penyebab kelangkaan air karena tadi borosnya kita menggunakan air, populasi penduduk makin banyak, kemudian ada pencemaran air
yang menyebabkan krisis air di Indonesia. Setelah kalian melihat video tadi, ada tidak yang bisa merumuskan masalah setelah kalian melihat video tadi? Ada yang bisa? Ya, bisa? Bagaimana cara mengetahui bahwa air tidak layak untuk dikonsumsi? Oke, Pak, bagaimana cara mengetahui air itu tidak layak untuk dikonsumsi? Ada lagi? Oke, Pak. Ya, Inga? Pak, ada cara untuk membuat air kotor menjadi air bersih? Oke, Pak, adakah cara untuk membuat air kotor menjadi air yang bersih, Pak? Nah, dari kedua pertanyaan dari Nisa dan dari Inga, kita diskusikan nanti untuk mendapatkan sebuah jawaban. Sekarang silakan membentuk kelompok. Silakan duduk membentuk kelompok. Nah, silakan. Sambil Bapak bagikan LKPD-nya. Yo, silakan. Ini LKPD-nya. Di sini ada nomor 1 kegiatan ya. Yang pertama gambar rancangan alat. Jadi nanti tugaskan salah satu anggota kelompok kalian untuk merancang alat penjernihan air. Jadi salah satu merancang alatnya dengan cara digambar. Kemudian susunannya silahkan kalian diskusikan. Selanjutnya kita sepakati butuh waktu berapa menit untuk menyelesaikan alatnya. Kira-kira butuh waktu berapa menit? Kalau kelompoknya Dika? 15 cukup. Kelompoknya lagi? 15. Kalau kelompoknya Sela kira-kira berapa? 10 menit. Ya sudah, kita sepakati antara 10 sampai 15 menit. Oke, disusun yang rapat biar hasilnya maksimal. Yang rapat ininya, batu ininya. Kalau perlu disusun. Yang gede ditinggal dulu aja, yang kecil-kecil dulu aja, yang paling bawah yang kecil-kecil. Nah, yang paling bawah yang kecil-kecil. Ini mulai menggambar ya. Coba Bapak lihat dulu gambarnya seperti apa. Oke, bagus gambarnya. Iya, sip. Maaf, tangannya. Oke, sambil Bapak nilai kinerja kalian tadi yang sudah mengerjakan alatnya dengan sungguh-sungguh mendapatkan nilai yang bagus. Yuk dicoba, ini kelompoknya lagi. Hop dulu, hop. Nanti kelebihan. Biar netes dulu. Ininya dari bolongin kan? Ya, agak lama dia netesnya. Oh. Coba sini, agak sini biar kelihatan kamera. Yuk sini, agak dinaikin sini. Wah, bening nih, hasilnya jernih. Hasilnya jernih nih, kelompoknya Zaki jernih sekali hasilnya. Nah, nih jernih. Coba ini hasil sebelum disaring, ini hasil setelah disaring. Oke, yuk dimasukin lagi. Dikit-dikit aja karena ini udah penuh. Yuk masukin lagi air kotornya biar kelihatan di kamera. Ya pelan-pelan, awas nanti tumpah kayak punya Sela. Laki-laki dong. Oke, sip. Oke, untuk menyingkat waktu kita langsung presentasi. Kelompok yang pertama Bapak tunjuk saja, mulai dari kelompoknya. Ya silahkan maju ke depan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil proyek kami. Oke. Alat pelindung air. Ya. Yang paling bawah yang sudah bawah ada tisu, Oke. sabut kelapa, pasir, bibir, dan alam. Oke. Seperti itu ya hasilnya ya, lumayan jernih. Oke. Ada yang mau bertanya ke kelompoknya Dika? Silakan. Saya Pak, Oke, silakan. apa fungsi trigger pada alat penjernihan air? Fungsi trigger adalah sebagai penyaring dan membantu aerasi oksigen. Oke, fungsi kerikil sebagai penyaring dan membantu aerasi oksigen. Tepuk tangan untuk kelompoknya Dika. Oke, selanjutnya kelompoknya Sela. Silahkan maju ke depan. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil proyek pembuatan alat penjernih air. Susunannya disampaikan Sela. Susunan yang pertama ada tisu, kemudian ada spons, dan ada sabut kelapa, kemudian ada
pasir, dan ada kerikil, dan yang paling ke atas ada arang. Oke. Ada yang mau bertanya ke kelompoknya Sela? Saya Pak. Oke, Hani, apa pertanyaannya? Saya mau bertanya untuk kelompok 1 kira-kira fungsi spons pada alat penjernih air. Nah, fungsinya apa? Silakan. Spons untuk menyerap benda-benda air yang membuat menjadi. Ya, balik ke posisi depan semua. Oke, kita bahas masing-masing fungsi dari bahannya. Kira-kira fungsi tisu itu untuk apa sih? Saya Pak. Oh ya, Nisa, apa kira-kira? Tisu digunakan sebagai bahan menyaring yang ukurannya sangat kecil yang mengendap di air keruh. Oh, kemudian tadi Bapak lihat ada spons. Apa fungsi spons kira-kira? Ya, Welika? Fungsi spons untuk menyerap benda-benda air yang membuat air menjadi keruh. Apa kira-kira fungsi sabuk kelapa? Ya, Aldi? Sabuk kelapa digunakan untuk mengatasi bau pada air kotor. Ada pasir. Fungsinya untuk apa kira-kira? Saya, Pak. Ya, Adit, apa Adit? Untuk menahan endapan lumpur. Kira-kira fungsi arang itu untuk apa? Saya Pak. Ya, Hani? Arang sebagai penyerap partikel yang harus menyerap bau dan warna dari air. Oh, kemudian yang terakhir ada kerikil. Fungsi kerikil apa? Saya Pak. Ya, Dika. Fungsi kerikil adalah sebagai bahan penyaring dan membantu aerasi oksigen. Oh, itu dia masing-masing fungsi dari bahan-bahan yang kita gunakan tadi. Oke, setelah kita bahas masing-masing dari fungsi bahan yang kita pakai, kemudian dari 3 kelompok yang maju tadi, ya, yang ada yang jernih, ada yang lumayan jernih, ada yang masih kurang jernih, ya. Yang paling jernih tadi kelompoknya Aldi dan kelompoknya Dika. Yang kurang jernih di kelompoknya Sela. Kenapa? Karena di kelompoknya Sela tadi terjadi insiden, ya, tumpah. Bahan-bahannya tumpah yang mengakibatkan sebagian bahannya itu keluar, ya. Jadi tidak maksimal lagi dalam proses penyaringan. Kemudian cara memisahkan campuran. Yang pertama ada filtrasi. Nah, ini yang kita pakai untuk menghasilkan alat penjernihan air tadi dengan metode filtrasi atau penyaringan. Kalau contoh filtrasi dalam kehidupan sehari-hari, ada yang tahu? Saya Pak. Ya, Adit, apa kira-kira? Contohnya menyaring teh. Menyaring teh. Selain menyaring teh, ada yang tahu? Saya Pak. Ya, Tias? Contohnya menyaring santan. Menyaring santan, benar. Kristalisasi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari apa kira-kira? Saya Pak. Ya, Aldi. Contohnya ada proses pembuatan garam. Iya, proses pembuatan garam. Nah, sekarang kira-kira ada tidak yang berani menyimpulkan kegiatan belajar kita hari ini? Oke, Siti, silahkan. Tujuan proses penjernihan air adalah melenyapkan pencemar yang terkandung di dalam air atau meminimalisir kadarnya. Dengan begitulah diharapkan air bisa lebih layak untuk digunakan. Salah satu contohnya adalah mengembalikan kualitas air sesuai dengan lingkungan alaminya tanpa menimbulkan dampak pada lingkungan. Oke, mantap, tepuk tangan untuk Siti. Ini soalnya pilihan ganda, gampang. Nomor 1, langsung saja ditulis nomor 1, terus ada kamu tulis A, B, C atau D saja. Sekarang nomor 2, silahkan dikerjakan. Oke, selanjutnya nomor 3. Terakhir, soal nomor 4. Terakhir, Bapak umumkan untuk kelompok yang mendapatkan nilai maksimal jatuh ke kelompoknya Aldi. Tepuk tangan untuk kelompoknya Aldi yang sudah berani presentasi, berani bertanya, berani menjawab. Nanti Bapak tambah nilainya dan kalian nanti dapat hadiah di kantor. Kemudian bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru? Menyenangkan? Ada yang tidak paham? Paham semua ya? Ada yang mau ditanyakan? Nah, terakhir sebelum Bapak tutup, tadi Bapak ngirim tugas di WA group, ya. Kalian nanti di rumah bikin poster mengenai krisis air bersih yang ada di Indonesia. Minggu depan nanti dikumpulkan per kelompoknya masing-masing. Paham? Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah luar biasa.
Makasih kepada Allah Bapak mohon ampun kepada kalian jika Bapak ada salah kata, salah ucapan, salah tindakan, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.